Cari yang baru lagi, belajar lagi, capek lagi, cerai lagi, kawin lagi. Karena apa? Kita capek. Nggak pernah kenal pasangan kita itu. Tapi kalau kita bisa tahu pasangan kita bisa menyelidiki yang dirahasiakan itu. Wah, hasilnya sungguh luar biasa. Saudara, dalam gereja karismatik, terlalu murah kemuliaan Tuhan itu. Saya nggak tahu mulainya dari mana. Menurut saudara kita beri kemuliaan pada Tuhan. Ngapain kalau begitu? Coba jawab, gak usah pura-pura nggak tahu. Ayo, menurut saudara kita beri kemuliaan pada Tuhan. Terus ngapain? Tepuk-tepuk, kayak nepuin doro aja. Seperti nepuin burung merpati supaya terbang. Saudara, saya nggak tahu doktrin dari mana. Akhirnya semua gereja karismatik latah. Pokoknya kalau bilang kemuliaan Tuhan, tepuk tangan. Semurah itukah kemuliaan Tuhan? Tidak. Kata kemuliaan itu, wah luar biasa. Izinkan saya menggambarkan dulu. Sebelum kita lebih jauh. Karena ini yang dicari. Dan apabila gereja bisa mengetahui dan mengerti kemuliaan Tuhan. Berarti kita memiliki kemuliaan itu. Lalu dampaknya apa? Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa. Nah kan bunyi toh, lihat itu bunyi, gak percaya dibilangin. Semua orang telah berbuat dosa dan teruskannya sudah hafal. Dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah mari kita ambil kesimpulan ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kalau begitu kemuliaan itu apa? Berarti kita harus lari ke Kejadian pasal 3. Ada ayat yang lucu sekali di pasal 3 kitab Kejadian. Sampai pertama saya baca itu bilang papa itu guyon. Kayak pelawak saja. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yang pertama mereka sadar mereka itu ngapain? Saya jawab. Telanjang. Itu kan ayat paling lucu se-Alkitab. Apakah mereka sejak tadi pakai pakaian? Ayo jawab. Kalau saudara bilang dari tadi nggak pakai pakaian, kenapa ditulis mereka sekarang telanjang? Ayo. Loh kan nggak pernah mikir tuh, berarti kalau baca itu nggak pernah mikir begitu. Ngerti sekarang jawabannya? Kalau begitu kemuliaan itu berupa apa? Loh ragu-ragu lagi. Jawab cepat supaya nggak ngantuk. Kalau mikir denger itu nggak ngantuk. Kemuliaannya Tuhan itu berupa apa? Nah ini caranya belajar Alkitab. Dari Roma bisa ke Kejadian. Kejadian bisa ke Amsal. Di Amsal bisa ke 1 Korintus. Putar itu hebatnya Alkitab ini. Ternyata kemuliaan itu berupa pakaian. Mereka dari tadi telanjang. Ternyata begitu berdosa. Langsung runtuh. Lalu ditulis maka mereka malu. Karena mereka ketahuan telanjang. Wih ayat itu lucu sekali. Dari tadi sudah udoy kok ribut. Dari tadi sudah telanjang. Kenapa sekarang bingung? Saudara bayangkan sejenak. Saya akan gabungkan kebenaran ini. Tahun 74, pertama kali saya kenal Dr. Maurice Cerullo, dia belum doktor waktu itu, lewat bukunya yang berjudul Pemberi Bukti. Itu tahun 74, saudara. Umur berapa saudara? 74 ya. Itu pertama kali saya baca bukunya Maurice Cerullo, lalu ada sebuah ilustrasi yang luar biasa. Nah, ilustrasinya saya modifikasi dengan istilah Indonesia. Saya tanya begini kepada saudara. Kalau suatu hari saudara itu punya tetangga polisi, pangkatnya sudah tinggi. Ya, tapi juga saudara punya tetangga orang gila. Bayangkan ya, satu gila, satu polisi. Ya. Sudah, satu hari saudara jalan, naik mobil di jalan. Di perempatan yang besar. Wah ini mobil kenapa kok macet dari arah saudara mau lewat perempatan itu. Ya akhirnya harus pelan-pelan jalan. Begitu sampai dekat perempatan, oh ada polisi di tengah jalan itu. Prit, jalan, prit, sana berhenti. Begitu saudara pas di depan polisi itu saudara syok. Loh ini tetanggaku yang gila itu. Ternyata dia nyolong pakaian polisi tetangga saudara yang satu lagi. Lalu saudara telepon polisi beneran, Pak ada polisi gila itu ngaco itu, Pak itu tetangga saya. Itu ngerti ilustrasi ini saudara. Jadi walaupun dia orang gila, kalau dia pakai pakaian polisi yang ada atributnya lengkap, segila-gilanya orang ini. Ngerti maksudnya ini saudara? Maka semua mobil harus tunduk. Bukan pada si gila. Tapi tunduk kepada siapanya? Pakaian itu. Sebab di pakaian itu ada otoritas. Nangkap gak sekarang saudara? Nah ini yang menyebabkan sampai hari ini gereja belum pernah bisa menghentikan seekor iblis pun yang bergerak. Ngerti kata-kata ini? Bagaimana setan sedang marah sekarang ini. Lihat narkoba, lihat pemerkosaan, lihat pembunuhan,
lihat bencana alam yang ada. Itu semua pekerjaan si iblis. Saudara, ketika tsunami di Aceh tahun yang lalu, mungkin saya salah satu di antara sedikit pendeta yang berkhotbah, itu bukan Tuhan. Saya dapat surat sampai 13 lembar. Ada pendeta yang marah karena saya khotbah bahwa saya sesat, karena saya khotbah tegas itu bukan Tuhan, tapi setan yang buat tsunami. Di mana-mana si khotbah banyak gereja terkejut. Tapi saya bisa berikan bukti kalau itu setan. Ada SMS keliling kemana-mana, itu hukuman Tuhan. Nah, menurut Yohanes 8:44, baca baik-baik Yohanes 8:44. Pembunuh manusia sejak semula itu iblis. Catat ayatnya kalau saya nggak percaya. Jadi Tuhan nggak mungkin bunuh orang sampai 250.000 lebih tanpa diberi kesempatan untuk dengar Injil dulu. Saya debat dengan beberapa pendeta, tunjukkan Yeremia, Yesaya, ini hukuman seperti Sodom Gomora. Baik, saya akan buktikan. Tuhan memang bisa menghukum bangsa-bangsa, tetapi dengan baik-baik. Alkitab menulis, setiap kali hukuman datang yang dari Tuhan, pasti Tuhan sudah datang duluan. Entah mengutus siapa untuk memperingatkan mereka. Cepat jawab ya atau tidak. Jadi di Aceh belum pernah ada yang datang. Gereja aja susah di sana. Jadi nggak mungkin itu Tuhan. Ngerti sekarang? Tsunami itu jelas setan. Saya punya teman pendeta dari Jogja. Yang hobinya KKR terus pokoknya saudara. Saya teman baik dengan dia. 3 minggu setelah tsunami, waktu itu data korban baru mencapai angka 100 ribuan. Termasuk yang di Sri Lanka apa. Saya panggil dia, ayo Oden mau ngomong sama kamu. Kenapa? Ini cuma ngomong saja supaya kamu sadar. Setiap kali kamu buat KKR, itu kira-kira rapatnya perlu berapa lama? Itu dijawab ya tergantung besar atau kecil KKR itu. Oke, yang sedang-sedang lah saya bilang begitu. Ya minimal itu 3 bulan lah untuk KKR yang sedang begitu baik. Lalu kira-kira perlu dana berapa? Dia jawab lagi ya tergantung mau di kota atau di desa. Oke lah ambil aja kabupaten saya bilang begitu. Sekian juta. Dia ngomong antara 60 jutaan untuk sewa semua itu. Oke 60 juta sambil. Lalu setelah kamu khotbah 2 hari atau 3 hari, kira-kira bisa menangkan berapa jiwa? KKN 3 bulan persiapannya, sekian puluh juta habis biayanya, capeknya semuanya itu. Ya tergantung daerah itu. Oke, saya ambil contoh, kamu ambil aja yang kecil. Ya mungkin bisa 20 atau 30 baik. Saya bulatkan 25 orang saja. 3 bulan, 60 juta, kerjanya sekian lama, dapatnya 25 jiwa. Itu pun belum tentu masuk semuanya, tergantung suasana. Saya bilang, kamu tahu baru ini setan buat KKR besar-besaran. Di mana kok dia tanya? Saya bilang di Aceh. Setan nggak pakai panitia, nggak ada rapat, nggak pakai biaya. Setan baru kesel, gitu aja. Gempa tsunami, langsung sekian ratus ribu dia menang. Ngerti ilustrasi ini saudara? Lihat bencana di Pakistan. Gempa bumi itu pun setan, dia cuma batuk saudara. Gitu aja. 79.000 jiwa mati. Gila nggak setan sekarang ini? Lihat badai Katrina. Wilma terus apa namanya keren-keren badai itu. Berapa ribu orang langsung mati. Mengapa setan terus bergerak sampai sekarang? Karena gereja adalah satu-satunya polisi yang dari surga. Gereja adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia yang dipercaya oleh Tuhan untuk menghentikan setan. Cuma sayang kita masih telanjang semua. Saya bisa bayangkan kalau polisi beneran telanjang di perempatan prat-prit. Ngerti ilustrasi ini? Nggak ada yang mau dengar. Malah jadi bahan ejekan. Itulah model gereja sekarang. Kita belum memakai pakaian kemuliaan itu. Sebab kita masih cakar-cakaran sama satu dengan yang lain. Dan masing-masing kita masih nganggap paling benar. Seharusnya ketika gereja makin banyak, kuasa iblis makin berkurang. Kalau gereja makin banyak, dan setannya juga makin gemuk-gemuk, kuat-kuat seperti itu, berarti gereja sedang salah arah. Dengarkan ini baik-baik. Saudara, saya mau katakan kalimat ini. Sekedar ke gereja, sekedar buka gereja, sekedar ada pelayanan gereja, itu bukan yang Papa rindukan. Maka itu kembali pada istilah suami istri tadi. Kalau kita betul-betul mau menyenangkan dia, kita harus tahu cara apa yang dia mau untuk kita senangkan dia. Bukan dengan cara kita untuk menyenangkan dia.
Setuju?